Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa kita berharap dan memohon selalu kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan barokah. Barokah kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, barokahnya aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dengan sebab itu semuanya, semoga kita beserta keluarga jadi keluarga yang selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Harta tak mampu membuat kita selamat. Jabatan tak mampu membuat kita selamat. Apa yang kita miliki, kita bangga-banggakan pun tak dapat membuat kita selamat. Kapan? Ketika hari kiamat. Sebab yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, ya. Duduk, sono duduk, ayo duduk. Pada hari itu, pada hari kiamat, harta tak bisa memberikan manfaat. Betul. Jabatan tak bisa memberikan manfaat. Semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Teman tidak bisa. Semuanya tidak ada illa kecuali man ata Allah biqalbin salim. Orang yang sampai kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini bisa memberi manfaat. Rasulullah bisa dengan syafaatnya bisa menyelamatkan kita. Walinya Allah dengan barokahnya bisa membuat kita selamat. Kenapa? Beliau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah makanya Allah wabtagi ilahi wasilah, kita disuruh mencari wasilah. Apa yang membuat kita kelak selamat hidup di dunia dan akhirat? Cari olehmu wasi. Kemana kita berwasilah? Alim kitabnya belum tentu menjamin selamat hatinya. Betul? Rajin ibadahnya belum tentu menjamin selamat hatinya. Tapi kita menyadari di situ. Makanya alhamdulillah dengan hidayah Allah kita dibimbing oleh Allah, dikenalkan oleh Allah tentang suatu wasilah kepada walinya Allah. Betul? Syekh Abdul Qadir Jilani itu dawuh, ana likulli man asra gimana? Markubuhu wa jamimin gimana? Ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Saya ulang dari depan. Ya namanya lupa mau apa? Enggak usah dibahas. Kadang nyarap dompet kita juga lupa. Ana likulli man asra markubuhu min jami ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Aduhu biadi asyar kullama hayyan wa maitan. Saya akan menolong, katanya Syekh Abdul Qadir, dengan kuasa Allah. Siapa yang akan ditolong oleh Syekh Abdul Qadir? Dari sahabat-sahabatku, wa muridi dan santri-santriku, wa muhibbi dan orang-orang yang cinta kepadaku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai mati. Makanya ketika jamaah manaqib ada yang meninggal sedih, tapi di balik kesedihan itu ada kebahagiaan.
Kenapa? Meninggalnya sebagai santrinya Syaikhul Qadir, pecintanya Syaikhul Qadir, yang akan digandeng oleh beliau di baik masih hidup atau sesudah mati. Ila yaumil qiyamah atuhu biyadi asyara kullama hayyan wa maita. Aku gandeng tangannya baik dia masih hidup atau sesudah mati. Yang ngomong itu siapa? Sultanin Aulia. Kalau tidak digandeng orang yang istiqomah, tidak digandeng orang pilihan dari Allah, sulit kamu dan aku bisa istiqomah. Apalah artinya Junaidi al-Baghdadi? Ya, karena ada referensi. Ya, contoh ini. Nabi Musa itu kalau bicara agak cadel, ya. Pelo. Apa ya kalau masa? Pelo. Ya cadel. Pelo. Kayak pelo. Jadi kalau suruh dakwah itu susah untuk menyampaikan. Akhirnya Nabi Musa itu minta kepada Allah. Sebenarnya Nabi Harun itu tidak ditakdirkan untuk menjadi nabi, tapi sebab gitu loh, referensi permintaan daripada Nabi Musa akhirnya diangkat sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Jelas loh di sini. Ini ada pembelajaran yang sangat dalam sekali. Jadi mungkin bikin apa kalau bahasanya referensi ya. Ya Allah, jadikanlah, angkatlah Harun sebagai nabi untuk mendampingiku. Betul enggak? Sehingga karena yang meminta itu seorang Rasul kekasih Allah, jadi dikabulkan sama Allah. Andaikan yang minta itu Musa tetanggamu, ya tak mungkin. Mungkin juga begitu, mungkin loh. Apalah artinya Junaidi al-Baghdadi? Betul? Anak seorang petani. Mending kalau petani punya sawah, buruh tani. Bapaknya seorang pembajak sawah, bukan bajak laut ya. Ya. Pembajak sawah. Ibunya kerja di gudang tembakau. Kalau nggak ada gudang tembakau, nutup dari sisa-sisa padi. Saya mondok pun cuma ngabdi kepada guru. Jauh api dari panggang untuk bisa seperti ini. Mungkin karena doa orang tua, doanya guru, ya, ditambah lagi referensi kali dari Syaikhul Qadir Jilani, gitu lah ya. Betul enggak? Betul enggak? Bisa jadi begitu. Dipintakan kali insya Allah, ya Allah, tujuh Junaidi diangkat biar untuk mimpin zikir manakib gitu. Fakta itu jamaah. Betul. Memangnya gampang. Memang gampang untuk bisa seperti ini? Tidak mudah. Jangankan bangun tempat seperti ini, mendirikan satu tiang listrik itu saja kalau nggak derajat dari Allah nggak bisa. Jangankan satu tiang listrik, celana dalam sobek kadang nggak kuat dijahit kalau nggak ada derajat dari Allah. Begitu juga kalian, kalau nggak ada derajat dari Allah, boro-boro kamu bisa duduk tiap malam minggu ke tempat ini. Siapa orang yang berderajat ketika kamu duduk dalam majelis zikir? Kau adalah orang-orang yang diri berderajat oleh Allah. Karena kamu sudah melaksanakan perintah Rasulil. Idza marutum biladil jannah. Betul? Betul enggak? Jika engkau melihat kebun-kebun surga, nikmati itu. Apa tuh kebun-kebun surga ya Rasulullah? Hilakut dzikri, majelis di. Nah, dah gampang melaksanakan perintah Rasul kalau tidak diberi derajat oleh Allah. Sadar atau tidak, kamu mengakui atau tidak, kamu adalah orang yang diberikan derajat oleh Allah. Didudukkan di tempat-tempat majelis ilmu, majelis-majelis zikir adalah tanda-tanda orang yang diberikan hidayah dan derajat oleh Allah. Memang orang berderajat seperti apa?
kayak kiai, kayak apa, pengikut banyak, tahan di sini. Tidak, itu orang berderajat. Kalian adalah orang yang berderajat. Kamu dikasih iman itu saja oleh Allah, beriman kepada Allah, itu sudah berderajat. Apalagi jadi orang yang istiqomah. Kalau masalah harta kekayaan bukan menjadi tolak ukur. Cuma kadang orang mengukur orang berderajat dari hartanya. Kalau orang kaya, derajatnya tinggi, itu kasta. Miskin dan kaya itu adalah sama, katanya Roma Irama. Tapi Allah tidak melihat dari harta kekayaannya, tapi dari ketakwaannya. Itulah yang orang berderajat. Kalau tidak termasuk orang yang takwa, mana mungkin bisa jadi orang yang istiqomah. Takwa itu apa, bah? Takluk, kamu rela tundukkan diri kepada Allah, menaklukkan hidupmu hanya kepada Allah. Mau dikasih senang, dikasih susah, kamu rela. Itu tandanya orang yang takwa. Harus dibedakan mana orang ahli ibadah, mana orang yang ahli takwa. Orang ahli ibadah banyak, tapi tidak semua orang ahli ibadah kadang ahli takwa. Contoh, tidak sedikit kiai dengan kiai saling iri. Tidak sedikit kadang ustadz dengan ustadz saling menjatuhkan. Apa ini takwa? Kau sudah terlalu. Apa ini? Kalau betul-betul orang itu takwa kepada Allah, dia tidak akan pernah bermasalahkan tidak akan pernah merendahkan Kenapa? Bukan hanya dirinya yang ditaklukkan kepada Allah, bukan hanya takdir dirinya yang ditaklukkan kepada Allah, dia juga akan melihat takdir orang, dia akan taklukkan kepada Allah, sehingga tidak punya iri kepada orang lain. Sholat rajin, jidat hitam, tapi irinya lebih kenceng daripada sholatnya. Iya apa tidak? Betul? Maka itulah yang selalu saya sampaikan kepada jamaah. Ridholah kamu dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Supaya apa? Kamu tenggelam masuk kepada alam takwa kepada Allah. Ketika kamu sudah masuk ke dalam alam takwa, dudukmu itu sudah ibadah. Orang yang menaklukkan seluruh hidupnya kepada Allah, tidurnya ibadah. Kenapa? Merasa saya tidak tidur kalau tidak ditidurkan oleh Allah. Hancurnya diri, meletakkan semuanya, menaklukkan semua kepada Allah. Itulah takwa. Makanya dalam Quran itu orang yang takwa itu dijamin oleh Allah, dan tak mungkin orang menjadi takwa tanpa punya iman. Jadi kalau kamu betul-betul iman kepada Allah, harusnya kamu jadi orang yang takwa kepada Allah. Karena antara iman dan takwa satu paket. Betul nggak itu? Betul nggak? Satu paket. Katanya Allah itu, nggak apa-apa nih tak ulang-ulang ya. Ala inna auliya Allah. Perhatikan. Disuruh apa? Disuruh apa itu? Kan gitu kalimat. Disuruh perhatian. Lihat, perhatikan baik-baik. Suruh lihat. Bukan asal ahli kitab, jidatnya hitam, bersorban, wali. Entar dulu, ada ciri-cirinya di situ kata Allah itu. Dan yang tahu wali itu siapa? Hanya Allah. Orang di wali itu kan hanya Allah. Dan derajat kewalian itu tidak diukur dari ilmunya. Betul bangga? Tidak diukur dari bin keturunan siapa. Sorry lah ya. Jadi kamu tidak perlu kecil hati. Ala inna auliya Allah. Perhatikanlah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum
La khaufun apa artinya? Hah? Tidak takut, bukan tidak takut kepada hantu, bukan tidak takut kepada gundurwo, tidak takut miskin, tidak takut kelaparan, tidak takut kalah derajat, tidak takut kalah pengaruh, tidak takut besok bagaimana masa depan saya, tidak ada kekhawatiran di situ. Tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir, tidak punya rasa sedih. Dihina orang tidak sedih, dibuekot tidak takut. Itu wali. Katanya Allah, bukan kata saya loh. Kata Allah, saya dan sampean sulit. Tidak takut gimana? Wong kadang besok bayaran sekolah butuh uang 200.000, sekarang dapat 20.000, kamu sudah bingung. Terlalu jauh. Ya. Untung ada wasi. Kadang orang tambah tinggi ilmunya, kadang tambah sombong, merasa dirinya paling pinter. Ya, betul bangga. Semua orang diajak debat. Hah? Dites semuanya debat sama gua. Tidak perlu debat. Ya. Yang diperintahkan Allah itu bukan debat, tapi apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Tidak usah berlomba-lomba siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat. Berlombalah untuk lebih baik dari satu sama lain. Dan siapakah manusia yang paling baik satu dengan yang lainnya? Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat, itulah orang yang paling baik. Kembali kepada wali tadi, ya. Tidak punya khawatir, tidak punya takut, tidak punya sedih, tidak punya takut, tidak punya khawatir, tidak punya sedih, betul enggak? Siapa mereka? Bertanya. Tentunya saya dan kamu bertanya. Wali, ya siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Orang yang betul-betul iman dan takwa kepada Allah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Lawang dijamin Allah, kenapa takut? Betul? Betul? Yang ngomong begitu siapa? Yang bercara seperti itu siapa? Allah itu. Kalau betul-betul kamu iman, rukun iman itu diantaranya apa? Rukun iman diantaranya ada berapa? Pertama, percaya kepada siapa? Biarin, anggap aja kita TK. Iman itu harus dilaksanakan secara totali. Kalau kamu sudah betul-betul iman kepada Allah, rukun iman yang 6 itu harus betul-betul menyatu, mengalir dalam setiap sum-sum kamu. Pertama, percaya kepada siapa? Kedua, anak-anak, rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebutkan yang pertama, anak-anak. Pertama. Yang kedua, percaya kepada kitab. Nah, yang saya sebutkan tadi itu isi kitab bukan? Oke. Kalau betul kamu iman kepada Allah, kamu harus percaya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu. Ketika Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, betul? Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa kamu sedih ketika kamu dikasih kesulitan? Kenapa kamu bingung?
Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Padahal Allah sudah mengatakan, bersama kesulitan yang aku berikan kepadamu akan ada kemudahan di tempat itu. Kenapa? Kalau bicara kesulitan, ya, bagaimana kamu akan bisa melihat kemudahan dari Allah kalau tidak ada kesulitan? Justru adanya kesulitan itulah bagian dari bagaimana Allah akan menunjukkan kemudahannya kepada kamu. Jadi ketika ada kesulitan, tidak perlu kamu larut dalam kesulitan itu, tapi bergembiralah kamu. Berarti saya sedang menjalankan ayat Allah. Saya telah menjadi bagian dari ayat itu. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Saya sedang berada di ayat ini. Karena kamu merasa berada di dalam ayat itu, ada ayat kelanjutannya tadi, betul gak? Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti saya akan menemukan kemudahan. Kadang-kadang tidak. Ketika dikasih kesulitan, lari sana, lari sini, lari sana, sini, mentok baru lari ke Allah. Oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan. Jadi Tuhan bukan lagi tempat untuk kamu memohon pertolongan, tapi jadikan tempat pelarian. Betul. Tuhan bukan tempat pelarian, Allah bukan tempat pelarian, tapi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kamu menyembah, kepada Allah pula kamu minta pertolongan, bukan tempat pelarian. Sama dengan orang kejar-kejar utang, dikejar masalah, ya, masalah, diusir sama istrinya, lari ke pondok. Mengerti saya, Pak, cari barokah. Apaan kamu lari karena diusir sama bini? Gak bilang lu. Betul. Pondok bukan tempat pelarian, pondok tempat menuntut ilmu. Pondok tempat untuk cari barokah. Pondok tempat untuk mengabdi. Allah bukan tempat pelarian ketika kamu dalam kesulitan, tapi Allah tempat kamu menyembah dan tempat kamu minta pertolongan. Kamu kan tidak lari ke sana kemari, begitu sudah mentok larinya kepada pelarian gak itu? Akhirnya datang ke makam-makam. Katanya Wali Songo, mau gua apaan? Lo yang ngutang, gua yang suruh ketempuan katanya. Bukan. Ini iman wahai jamaahku, karena aku mencintaimu. Ku katakan ini kepadamu karena aku mencintaimu. Alladzina aman. Jadi walinya Allah itu tidak punya khawatir. Kenapa? Karena betul-betul iman dan takwa. Kenapa gak khawatir? Kenapa gak punya takut? Gak sedih dengan apa yang terjadi? Karena sudah dijamin kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kadang sekarang, kalau ulama dulu dahsyat luar biasa. Ya, ulama-ulama salaf zaman dulu itu barokahnya nyata, betul. Kalau sekarang kan nyari ilmu, untuk ilmu sampai ke luar negeri, ujung-ujungnya buat ngedebat orang. Nih gua nih lulusan Mesir, nih gua nih lulusan Yaman. Lu mondok muter-muter di kampung doang. Yang penting rasanya, Bung. Ya, pusaka buatan dalam negeri tidak kalah dengan buatan luar negeri. Pernah dengar keris Empu Gandri? Jangan macam-macam. Sakti keris Empu Gandri gitu. Karena itulah wahai jamaah, ayo jangan cuma iman itu dalam ucapan, tapi tenggelamlah kamu dalam perbuatan iman. Gimana maksudnya tenggelam dalam perbuatan
percaya sepenuhnya, meyakini sepenuhnya bahwa apa yang terjadi semua sudah ketetapan dari Allah. Tidak ada yang perlu kamu keluh kesahkan, tidak ada yang perlu cari kambing hitam. Untung rugi, kaya miskin, semua itu sudah Allah yang gariskan. Ini, oh dia masih kerabat, saya masih keturunan Nabi. Lihat dulu, masih keluarga Nabi. Baik apa? Baik dulu. Duria. Ahli bait, ya masih keluarga Nabi. Ntar dulu, Nabi Muhammad. Ntar dulu, Abu Jahal keluarga Nabi juga. Jangan-jangan dari pihak Abu Jahal. Benar lah benar. Ntar dulu, Bang. Oh, ahli bait. Ya. Ahli bait. Masih keluar Abu Jahal keluarga Nabi. Sama-sama masih ahli bait, tapi lihat dulu dari yang mana ini. Saya dan kamu bukan ahli bait, tapi Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah kepada kita sehingga kita dengan rela, dengan tulus dan yakin seyakin-yakinnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Setuju? Ayo, tenggelamlah kamu dalam perbuatan iman. Kenapa jangan dicubit? Sudah biarin aja. Udah jangan nangis. Udah, jangan dicubit. Tambahan angin. Diam. Sosoni. Ntar tak kasih permen tuh sama Abah. Udah diem. Ntar emaknya tak jubit ntar sama Abah. Hari. Saya lanjut. Yuk, iman ya. Jangan ada lagi keluh kes. Ya. Saya salut itu. Keluarganya Bu betul itu. Siapa saya? Enggak, selagi Johari. Iya. Hah? Sakit. Udah kadang sudah gak kenal orang. Alhamdulillah sekarang bisa duduk lagi. Yakinnya luar biasa. Gak kenal orang, tapi kalau malam minggu dia kenal, ingat. Jadi kalau secara medis sudah tipis harapan, tapi Allah berkenan, punya keyakinan, punya keimanan. Sumber tambah sehat panjang umur ya. Biar jadi ayatun min ayat. Luar biasa. Orang kalau lagi enak yakin wajar. Lagi nggak enak masih tetap percaya. Lagi nggak enak tetap yakin. Itu baru namanya luar biasa. Ayo wahai jamaah, biar kamu merasakan. Kalau ibaratnya kamu jamaah gini, apa yang kau tanam sama dengan yang aku tanam. Sama benda. Sholatu wassalamu alaika. Apa yang kamu tanam keimanan, keyakinan kepada Allah, sama apa yang aku tanam. Apa yang Syekh Abdul Qadir tanam sama kepada Allah, keyakinan. Nah, kalau pohon yang awal ini buahnya manis, kira-kira cangkokannya ini juga manis apa enggak? Ini mangga, ini manis. Kemudian kita nyangkok namanya, ya. Atau nanam bijinya lah, tetap sama-sama manis. Kita nyangkok. Begitu nanti ini ditanam, kira-kira sama nggak manisnya dengan yang pertama? Sama? Oke. Kamu katanya makmum sama, berarti nyangkok dong. Ya. Abah juga makmum kepada gurunya Abah. Makmum kepada Syekh Abdul Qadir, makmum kepada Rasulin. Apa yang Syekh Abdul Qadir yakini, saya juga meyakini. Betul. Kamu juga. Kalau buah yang pohon yang pertama buahnya manis, apa kira-kira pohon kedua itu manis atau tidak? Jadi saya bingung. Kalau cangkukannya kok jadi buahnya kok kecut. Ini perlu dipertanyakan. Wong di sininya manis, enak banget ya.
Kok turunannya ke sini kok malah kecut gitu. Apa namanya? Ini pohon mangga, bijinya ditanam. Ini pohon gedung pohon gedung hijau. Mangga gedung. Kira-kira tumbuhnya gedung hijau juga bukan? Nah, bukan mangga golek gitu bukan? Sama. Nah, kalau tidak sama, saya mikir ini bener nggak sih? Gitu. Cengkokannya, kok rasanya nggak manis? Biasanya seneng enak manis. Kok ini kok kecut? Bikin orang tuh kicer-kicer gitu. Pelemacan. Gerem. Nah, begitu juga lah apa yang Syaikhul Qadir yakini kepada Allah. Beliau yakin kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kamu dan aku juga sebagai pecintanya. Betul? Apa iya? Setidak-tidaknya apa yang Allah kasihkan kepada Syaikhul Qadir, apa itu barokah, khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan dimana Allah, mudah-mudahan doa ini biar tahu sampean. Semoga dapat barokahnya Syaikhul Qadir Jilani. Kan begitu ya? Nah, sama kadang yang baru kadang nggak tahu barokah itu apa, ya barokah kan gitu. Barokah itu kebaikan. Kita minta kepada Allah semoga kita mendapatkan barokahnya Syaikhul Qadir. Artinya semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita sebagaimana kebaikan yang telah Allah berikan kepada Sultanin Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Kalau kamu nempel ke tukang minyak, kira-kira kamu ke bawah minyak kan? Oke. Kalau kamu nyambung kepada Syaikhul Qadir Jilani, kira-kira kecipratan enggak? Kalau enggak kecipratan, saya mikir gitu loh. Kok enggak nyiprat-nyiprat? Hah? Perlu digarisbawahi. Bukan hanya sebatas iman kepada Allah, tapi miliki Allah di dalam cintamu, maka kamu akan dimiliki Allah dalam cintanya. Kalau cuma percaya kepada Allah, tapi bagaimana kau cara memiliki Allah? Apa cukup dengan iman? Tidak. Iman itu pengakuan, ya, bahwa kamu percaya tiada Tuhan selain Allah. Betul? Sama dengan begini. Kamu mengakui dulu istrimu tuh cantik dia, ya, kamu ngakuin. Tapi kalau nggak kamu miliki dengan cintamu, kira-kira kamu bisa nggak dimiliki oleh istri kamu dalam cintanya? Kalau kamu ingin mendapatkan istrimu yang cantik itu, bagaimana caranya? Apa yang disukai oleh istrimu itu dulu, ya, untuk mendapatkan hatinya, berikanlah sesuatu yang paling disukai. Betul? Paham? Dulu saya waktu memikat hatinya Umi Atun, saya itu kerja saya di gudang bagian kain, sebelah itu poliklinik, ya klinik pabrik. Nah, Umi Atun tuh campur orang rame-rame di klinik, tak samperin, oh anu kena mesin katanya. Umi Atun dulu kerja juga di pabrik kena mesin. Wah, boleh juga nih kayak orang India ini, gitu saya. Dulu. Sekarang sih masih. Terus saya tanya, kenapa Dik? Anu kena mesin mas, makanya kerja tuh hati-hati. Sok menasehati, padahal ada maunya. tinggal di mes nomor berapa, di mes berapa? Oh, mes 24 kalau nggak salah tuh, di blok B, kamar 24. Hanya saya ke sana beli makanan. Nah, bawa nasi, bawa gorengan, tapi boleh ngutang, kita kan nggak tahu. Jadi saya ngutang di warteg, waktu itu warteg Bento namanya itu. Saya ngutang. Biasanya satu mes itu ada 12 orang. Paling sisa ada yang kerja, paling sisa 6 orang gitu di satu mes itu. Saya bukan hanya satu, saya benar. Mas, Om, di Om sama lauk ayam boleh lah Om. Piro Mas? 7. Oke teman. Apa konco-konco. Jadi saya ingat 7 bungkus Pak gorengan. Bawa. Buat apa? Buat teman-temannya juga. Bukan kalau bawa satu saja kan. Maksudnya biar tertarik loh.
ini baik banget ini kan. Nah, perhatian juga ke yang lain gitu. Ini perlu juga. Kamu pengen ngambil hatinya pelit banget ya, bagaimana bisa? Utang tak belain dulu sama saya. Rokok dah Ustaz. Awas. Ya, saya kan juga pernah muda, walaupun sekarang masih muda. Sampai akhirnya hari berganti, ya terus saya deketin terus. Karena waiting Krishna jararan soko. Nah, buah cinta itu lantaran dari sering. Ini cinta yang pertama tak cerita dulu, kalau yang 2, 3, 4, 5 nggak perlu saya cerita. Sudah. Panjang cerita. Ini yang pertama, kan masih belum pengalaman ya. Lanjut Pak. Itu caranya. Wah, jadi saya kalau dia kerja malam, masuk malam, kan kadang masuk malam, ya saya datang, saya bawain makanan. Habis begitu gajian, habis gaji saya sudah. Jadinya saya, jadi pabrik itu punya 2 pintu, pintu depan sama pintu belakang. Jadi kalau begitu gajian, cukup buat bayar yang depan, ya udah saya bayar yang depan, yang belakang nggak saya bayarkan dan. Jadi saya keluar masuk pabrik lewat depan terus. Jadi gajian berikutnya baru bayar yang belakang. Tidak pernah lewat depan saya gitu. Ya saya kan nggak tahu kalau mau jadi kiai, kalau jadi kiai kan nggak begitu. Tapi sebelum saya kenal sama Umi Atun itu, gitu loh, saya sudah punya pacar. Jadi, tapi tidak begitu 100% saya mencintai gitu. Hanya buat apa ya? Hiburan. Biar gak stres. Iseng. Buat apa ya? Ya buat temen lah gitu. Nah, apa lah akan ceritain sama gua nih. Satu ketika, nah, ini yang lucu nih, pokoknya nih pernah dengar perang Irak-Iran, terjadi perang Irak-Iran. Ceritanya begini, pacar saya yang pertama nih lagi apel ke saya dulu gawat diapelin saya. Apel ke kontrakan saya, nah, lagi ngobrol-ngobrol asik ngobrol, ya biasalah ya. Pangku di paha gitu. Apa saya cerita? Masih mau ikut apa? Itu kan masa lalu. Akhirnya nih, ini kalau denger yang kalau pas nonton ini, wah keren ini. Tapi tak perlu saya sebut namanya itu. Lagi tidur di paha saya sambil dilus-elus. Jangan kau ragukan cintaku, karena sesungguhnya cintaku itu berbagi dariku. Umi Atun datang, kaget dia kan, udah kepergok lah ceritanya, kepergok ketangkep basah. Wah udah ribut nih, udah. Oh yang satu nih galak, orangnya kecil tapi galak, makanya hati-hati dengan yang kecil-kecil. Saya dikeruak dulu. Kan belum jadi kiai, masalahnya buruk. Karena saya merasa salah, ya sih diam aja udah. Iya saya salah sebenarnya. Enak aja kamu ngomong salah. Oh udah berburu. Gitu. Akhirnya, udah kamu putusin aja. Kamu pilih siapa? Pilih saya apa pilih Batun katanya. Saya nggak bisa memutuskan. Nggak tahu apa enggak yang punya kontrakan nyetel lagunya Rhoma Irama yang judulnya Bimbang. Wallahi wa nabi tanya Umi Atun itu. Cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Tuh saya bilang, tuh jawaban saya. Itu jawaban saya. Dengerin dulu lagu udah kamu gak usah ngamuk, dengerin dulu lagu itu. Rika berhati mulia,
cintanya aku dambakan. Mereka sama-sama karyawan, bukan teman setia gitu. Sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Bimbang goncang, jiwa jadi goncang, lenyaplah kebahagiaan. Bimbang. Akhirnya saya nggak bisa memutuskan, saya bilang. Pokoknya saya nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa. Akhirnya Umi Atin bilang, udah Mas Edi, ya saya ngalah Mas. Udah Mbak, saya ngalah. Saya titip Mas Edi ya, saya biarinlah, sudah buat Mbak aja. Tak jadi, ini yang ku cari. Di hati saya. Ini yang ku cari. Udah. Beneran Mbak? Iya, ikhlas saya aja. Ya sudah. Ya udah Mas. Terus ceritalah hatinya. Terus saya bilang, udah saya nganterin dulu ya. Enggak usah. Saya cuma nganterin aja, masa enggak boleh, saya bilang. Kasihan lah, takut ada apa-apa di jalan gitu saya. Begitu di jalan, Dek, kamulah pilihanku. Udahlah, karena kamu yang ngalah, kamu yang pilihanku. Nanti saya lamar kamu. Gitu. Jangan, udahlah, pokoknya saya mau lamar kamu. Tapi kan harus cari ini dulu saya. Gimana cara sih supaya benci sama saya, kan gitu. Jadi saya bersandiwara gitu. Seakan-akan ada teman saya jadikan pacar lah ya, hanya kepergok lagi. Dasar kamu playboy, brengsek lah. Akhirnya saya lamar Umi Atun itu. Gawat, saya bilang, Pak, saya melamar anak sampean. Sudah sama-sama besar, sama-sama gede gitu kan ya. Saya takut terjadi apa-apa. Untuk masalah biaya nikah Pak, saya yang tanggung jawab. Gawat banget. Takut ditolak masalahnya ya. Pokoknya biaya menikah semua saya yang tanggung. Alhamdulillah, waktu singkat cerita, lamaran saya diterima. Begitu nikah, saya cuma bawa uang 70.000. Saya dulu Pak, mohon maaf. Sebenarnya saya malu untuk datang. Cuma hanya saya berpikir, tadinya saya nggak mau datang Pak. Cuma kalau sampai nggak datang, bagaimana malunya keluarga sini? Baiklah, lebih baik saya yang malu kepada keluarga sini daripada keluarga sini yang malu kepada masyarakat. Makanya Pak, saya datang. Kenapa saya datang? Saya menunggu janji perusahaan Pak. Karena begitu gaji saya nikah kan semua ditanggung oleh perusahaan. Ternyata nunggu surat nikah dulu Pak, baru nanti bantuan dari perusahaan. Alasan saya. Memang ada sih bantuan, paling 20.000 waktu itu, 20 atau 50.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa Dek. Jadi uang pekahnya berapa Pak? 80.000, saya ada uang 70 Pak, kurang 10.000. Kan berapa dia? Tapi saya bisa jadi raja semalam. Ngutang kurang 10.000 jadi raja saya, kan dimacain ini. Sebenarnya saya keringetin keluar semua. Seakan-akan yang tamu itu tahu semua kalau saya itu melarat aslinya gitu. Nah itulah perjalanan. Tapi saya istiharoh waktu itu. Istiharoh saya tuh gini. Saya tuh naik gunung. Begitu di pertengahan gunung itu batu-batu besar tuh jatuh dari atas. Saya menghindar, saya pegangan ke akar pohon. Lari sini, lari sana, sampai ada yang kena kepala saya. Itu dulu saya masih bujangan saya. Hanya begitu batu-batu yang jatuh tuh sudah selesai, saya lanjut naik ke atas. Begitu mau nyampe ke puncak, angin kenceng luar biasa. Semua pohon itu dicabutin sampai ditarik tumbang apa namanya itu, akar-akarnya. Saya berpegangan kepada batu sambil diayun-ayun. Saya sampai cuma baca bil barokah wal karamah syabul qadir waliyullah. Itu yang saya baca. La haula wala quwata illa billah. Bi barakati wa karamah, itu yang saya baca. Sampai angin itu selesai, sampai saya lanjut naik sampai ke atas gunung. Tiba-tiba di tangan saya itu ada dua bendera. Yang satu bendera putih, yang satu bendera hijau, ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tancapkan Allahu Akbar gitu. Itu isyarat bendera. Itu benar. Wallahi wa nabi. Wah, memang betul. Begitu saya nikah sama Umi Atun itu banyak penderitaan itu. Kadang makan, kadang nggak makan. Nah terus sampai begitu sudah alhamdulillah. Dulu ketika saya merintis pengajian itu fitnah besar nggak?
Difitnah saya gini macam-macam. Alhamdulillah hanya sampai di pun dengan selamat. Itulah isyarahnya. Jadi itu namanya fa'innam al-usri. Makanya kemudian saya punya kata-kata yang begitu indah. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju kemuliaan teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamunya, sedikit teman dan penolongnya. Beruntunglah orang yang mampu melewatinya, dia akan sampai kepada apa yang ia tuju dengan Tuhannya. Itu berdasarkan dari itu. Jadi jamaah manakib, jangan takut dengan kesulitan, karena kesulitan itulah yang akan mengenalkan kamu kepada kemudahan. Paham? Jangan bersedih karena penderitaan, karena penderitaan itulah yang akan membawa kebahagiaan. Kuharap jamaah manakib luluh dan ridho terhadap qadha-qadharnya Allah. Itu masa lalu. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa saya cerita begini. Ini orang tua ceritakan anak. Saya tidak menyangka sama sekali. Ya, bau seperti ini. Tapi inilah kehendak Allah. Ini barokah. Betul? Mungkin sebab doanya Syekh Abdul Qadir, doanya orang tua, doanya guru. Barokahnya Syekh Abdul Qadir, kebaikan dari Allah yang ditampakkan diberikan kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya Abah yang merasakan. Ya, keluarga Abah, jamaah manakib, imam manakib juga merasakan. Apa barakah ini cuma saya rasakan sendiri? Tidak. Tapi waktu perjalanan siapa? Saya sendiri. Betul? Betul apa betul? Betul? Begitu bendera sudah tertancap, apa cuma saya merasakan itu? Tidak. Imam manakib merasakan. Jamaah semua merasakan. Yang tak kenal barakah jadi tahu barokah. Betul? Jangan kamu mengukur barokah dengan harta benda. Jangan kamu mengukur barokah dengan jabatan. Ya. Kamu yang merasakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak sedikit orang hartanya banyak tapi hidupnya penuh dengan kegelisahan. Betul? Boro-boro sempat mau duduk dikir seperti ini wahai jamaah. Tapi bersyukur engkau dan aku kepada Allah. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Ani. Betul itu. Itu jadi makanya lagu nostalgia itu betul-betul bimbang tuh betul-betul anu itu. Mewakili waktu itu. Lagu favorit. Kalau sekarang enggak sudah. Enggak bimbang. Bimbang tuh. Roma Irama bimbang itu ya. Lanjut jamaah mana lagi? Lanjut. Sudah segitu aja. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Abah harap kepada jamaah manakib. Satu, raihlah kebahagiaan itu, jaminan kebahagiaan Allah dengan apa? Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Ini aja tiga ini pesan Abah itu. Yang selalu Abah sampaikan. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jauhi apa yang Allah. Luluh dan ridholah terhadap qadar-qadarnya Allah. Ini tandanya orang takwa kepada Allah. Kalau cuma rajin ibadah tapi tidak luluh, ya tidak ridho dengan qadar Allah, berarti belum takwa. Itu sebatas ahli ibadah. Kalau betul-betul orang itu iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan luluh dan ridho terhadap qadar-qadarnya. Kenapa jarang sekali perempuan jadi wali? Jarang nggak perempuan jadi wali? Ada yang ngaku, oh karena perempuan tuh apa? Kalau misalnya puasa nggak sampai full 1 bulan, ada halangan tiap bulan. Tidak, karena wanita tuh paling banyak menolak dengan takdir. Mau naik nih, udah ibadah, mau naik tapi dikasih suaminya kawin lagi, marah dia. Karena yang banyak mengeluh itu ibu-ibu. Ayo percaya atau tidak? Pernah nggak bapak ngeluh beras mahal?
Enggak, bapak kerja aja sudah. Ya beras mau mahal kayak yang penting bapak kerja dapat gaji ini belanja mak titik. Yang selalu ngeluh beras mahal siapa? Ngacung. Yang selalu ngeluh beras mahal, cabai mahal. Apa lagi? Minyak goreng. Minyak sayur mahal siapa? Dulu Ada, dulu betul. Ada nggak bapak ngeluh? Bapak nyari duit, kasih duit mau mahal gak ada urusan. Yang penting belanja sudah saya kasih. Yang ngeluh tuh mak-mak. Makanya mak-mak udah ada usah harap jadi wali. Yang penting jadi santrinya wali sudah alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tuh jadi wali terlalu berat, apalagi beras mahal, cabai mahal, sambal gak bisa. Cabai mahal itu salah satu penghambat kaum ibu untuk ridho terhadap kodok-kodoknya. Coba percaya enggak? Kamu datang dari pasar. Dari mana? Anu yuk. Dari pasar. Iki beli cabai. Wah, cabainya warnanya demen. Sampai gitu ngomong. Padahal sudah dibeli itu yang namanya cabai. Betul? Berarti nggak ridho dia kan? Ridho nggak? Saya baru dari pasar, wah sekarang cabai mahal, ini wah ikan, telur sekarang mahal, semua mahal sekarang ini. Wah pokoknya apa-apa mahal sekarang ini. Padahal cabai sudah dibeli, telur sudah kamu beli, ayam sudah kamu beli, masih kesana kemari cerita tentang ayam mahal. Ayo renungkan baik-baik. Ngeluh nggak itu? Ngeluh apa-apa mahal nggak gitu? Alhamdulillah. Ya Allah, walaupun cabai mahal, saya makan sambal masih kebiasaan. Ya, walaupun beras mahal, alhamdulillah saya masak sebagaimana biasa. Walaupun minyak mahal, alhamdulillah tiap hari goreng tempe. Harusnya begitu. Tidak usah bicara ke sana, sekarang apa-apa mahal. Sudahlah, lupakan itu. Mahal itu kalau kamu tidak kuat beli. Itu baru namanya mahal. Kalau kamu masih kuat beli, namanya murah. Mobil Mercy 1 miliar mahal. Buat yang banyak duitnya bisa beli murah. Jangan pernah kamu bilang yang kamu beli itu mahal ketika kamu sudah mampu membeli. Setuju? Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan orang bersyukur itu bagian dari orang, tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah. Orang yang tidak takwa itu orang yang tidak bersyukur itu tanda orang tidak takwa kepada Allah. Ahli ibadah, tapi ngeluh terus-terusan jauh dari ketakwaan. Setuju? Setuju? Ingat, kalau istrimu pulang dari belanja, mau ingat apa kata Abah itu. Gua biar ada gunanya gua nyari banting tulang kok ngeluh kan gitu. Setuju? Apa barang mahal? Apa itu barang mahal? Sesuatu yang tak mampu kamu beli, itu baru namanya. Sesuatu yang mampu kamu beli, itu namanya murah. Dulu beras itu cuma berapa? 100 perak sekilo ya. Tapi banyak yang tidak kuat beli beras dulu. Sampai makan gaplek. Berarti mahal. Sekarang beras 15.000. Kamu makan masih tiap hari. Semenjak saya beras mahal, saya makan seminggu 3 kali. Alhamdulillah semenjak saya beras mahal makan 3 kali. Coba timbang kamu sekarang. Badan kamu timbang. Turun apa naik? Nah, kalau badanmu naik kenapa bilang beras mahal? Setuju? Hidup jamah manakib. Orang mencintai selalu ingin memberikan yang dicintai senang. Ya. Kamu ingin membuat apa senang? Kamu ingin membuat apa senang? Kamu cinta sama apa? Kamu ingin membuat apa senang? Jangan pernah kamu mengeluh. Ya. Jalani hidupmu dengan rela hati kamu. Ya. Tidak usah lagi kamu ngomong beras mahal.
Kalau kamu masih bisa beli, paham? Paham. Setuju? Setuju. Kalau sampai ada jamaah mana yang tidak kuat beli beras, datang ke Abah. Beneran itu. Nanti saya nanya, berapa lama kamu ikut menanaki? Berat, Pak. Kok sampai kamu nggak kuat beli beras? Jangan-jangan Allah lupa bikin kamu. Gitu. Apa yang membuat Allah itu lupa? Kalau Allah masih, ya Allah tidak akan pernah lupa. Innallaha rizquha, di mana ada orangnya pasti ada rezekinya. Betul. Burung saja, ya burung itu yang nggak bisa nanam padi bisa makan padi. Tahu cecek di dinding yang dimakan nyamuk, kupu-kupu yang berterbangan. Cecak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Coba renungkan itu. Apa nyamuk apa kupu-kupu? Nyamuk. Nyamuk terbang apa enggak? Terbang. Terus ceceknya di dinding merayap. Secara logika, bisa enggak barang yang merayap itu nangkap yang terbang? Enggak bisa. Tapi begitulah cara Allah ngatur. Nyatanya bisa makan. Nyatanya bisa gemuk. Masa kalah sama cecek? Tidak mungkin. Makanya kalau ada yang sampai tidak kuat beli beras, sampai tidak makan, sekian hari itu datang ke Abah. Nanti saya tanya baik-baik. Nanti ketika saya sholat, saya dudukkan samping saya. Ya Allah, jangan lupa Kau pernah ciptakan ini. Tidak mungkinlah, ya. Allah lupa kepada makhluknya. Justru makhluknya lah yang kadang lupa kepada penciptanya. Maka jangan salahkan pencipta, ya. Jika rezekinya terhambat datang karena kamu banyak lupanya. Setuju? Setuju. Oke. Kaya miskin bukan tolak ukur derajat seseorang, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Lanjut, takwa. Takwa lanjut. Pas ini buat 3 lagu. Tembang. Rokok mana mau di situ rokok ya? Oh iya, yang mau nebus tanah keramat ke atas saja ntar ya. Tapi setelah abang nyanyi ya, jangan pas lagi nyanyi, jangan nyanyi dimintain doa. Masih nyanyi sedih doa. Itulah kuasanya Allah ya. Salaman deh. Jangan bersedih. Mau salaman. Jangan disesali. Barang karo salam. Itu ada